Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mau bergabung dalam pembahasan mata kuliah ilmu ukur tanah. Agar pembahasan dalam presentasi video ini dapat disimak dengan baik-baik, jangan lupa juga tinggalkan pesannya bila ada pertanyaan, dan like serta subscribe channel YouTube ini untuk kemajuan channel kedepannya. Baik, kita mulai dengan pendahuluan berkenaan dengan ilmu ukur tanah. Berkenaan dengan geodesi dan ilmu ukur tanah, yang seperti kita tahu bahwasanya era pembangunan dewasa ini ketersediaan peta menjadi suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, terlebih-lebih untuk pembangunan fisik. Jadi sebagaimana kemajuan di bidang ilmu dan teknologi yang demikian pesat, wahana atau teknik pemetaan pun sudah sedemikian berkembang, baik dalam hal teknik pengumpulan datanya maupun proses pengolahannya dan penyajiannya, baik secara spasial maupun sistem informasi kebumian lainnya. Berkenaan dengan geodesi dan ilmu ukur tanah, jadi seperti bisa kita lihat di sini pengertian dari ilmu ukur tanah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk berbagai keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif pada daerah yang relatif sempit, sehingga unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan. Sedangkan geodesi mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas, tidak sekedar pemetaan dan penentuan posisi di darat, namun juga di dasar laut untuk berbagai keperluan. Juga penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi dan dengan bantuan pesawat udara maupun dengan satelit dan sistem informasinya, yang dimana tujuan, cakupan dan lingkup dan wahana untuk penjanjian tersebut berbeda-beda. Oleh karenanya disiplin dari surveying dapat digolongkan dalam beberapa bidang, ya. Jadi di sini bidang dalam surveying itu ada 5. Yang pertama adalah survei geodesi atau geodetic surveying. Lalu yang kedua adanya survei permukaan datar atau plain surveying, yang mana dia terbagi lagi 4. Yang pertama adalah survei topografi, yang kedua adalah survei kadaster, yang ketiga survei rekayasa, yang keempat survei tambang. Lalu ada yang dikatakan survei hidrografi atau hydrographic surveying. Sedangkan yang keempat ada yang namanya survei fotogrametri. Yang kelima ada yang namanya survei radar grametri. Survei geodesi atau yang disebut juga dengan geodetic surveying. Survei geodesi atau geodetic surveying, ini survei geodesi atau geodetic surveying ini meliputi penentuan bentuk, lalu ada ukuran bumi, lalu di sini ada medan gravitasi, dan pembuatan jaringan kontrol pemetaan. Pembuatan jaringan kontrol pemetaan.
Jadi aktivitasnya di sini juga dikembangkan hingga beberapa hal tentang astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Lalu yang kedua ada yang namanya survei permukaan tanah datar atau plane surveying. Ini meliputi untuk yang survei permukaan tanah atau plane surveying ini meliputi pengukuran dalam areal yang terbatas. Jadi pengukuran dalam area yang terbatas. Sehingga efek kelengkungan permukaan buminya dapat diabaikan dan perhitungannya dapat langsung direferensikan pada bidang datar. Untuk itu, titik-titik kontrol yang digunakan dalam perapatan dari titik kontrol geodesi seperti halnya pada ilmu ukur tanah dan survei rekayasa atau bangunan jembatan, terowongan dan lain-lain. Lalu setelah survei permukaan tanah datar ada yang namanya survei fotogrametri. Selanjutnya ada yang namanya survei fotogrametri atau photogrammetric surveying. Kemudian keempat ini, yaitu meliputi aspek-aspek pengukuran dan pemetaan dari foto udara. Aspek-aspek pemetaan dari foto udara dan foto terrestris. Atau darat. Lalu ada teknik penginderaan jauh. Serta interpretasi foto. Jadi subjeknya itu meliputi perencanaan. Jadi subjeknya itu meliputi perencanaan, lalu ada aspek fisik fotografi, lalu ada peralatan, dan perpaduan sistem analog. Atau analog. Dan analitis penginderaan jauh. Analitis dan penginderaan jauh. Serta foto interpretasi dan holografi, ya. Serta foto dan holografi. Itu untuk survei fotogrametri berkenaan dengan subjeknya. Ini subjek. Lalu ada yang dinamakan juga survei radar grametri atau
radar grametric surveying, subjeknya sama dengan fotogrametri, ya. Ini subjeknya. Untuk survei radar grametri, subjeknya itu dia sama dengan fotogrametri. Yang berbeda hanya panjang gelombang yang digunakan dan sensornya. Jadi bedanya adalah panjang gelombang beda, bedanya itu yang pertama adalah panjang gelombang, ya. Yang beda adalah panjang gelombang dan sensornya. Jadi pada radar grametri menggunakan gelombang mikro dengan sensor aktif. Jadi pada radar grametri itu menggunakan ini menggunakan gelombang mikro dengan sensor aktif. Selanjutnya adalah survei topografi. Atau topographic surveying, yaitu pemetaan permukaan bumi yaitu pemetaan permukaan bumi fisik dan kenampakan hasil budaya manusia. Jadi untuk survei topografi atau topographic surveying yaitu pemetaan permukaan bumi baik fisik dan kenampakan hasil budaya dan kenampakan dari hasil budaya manusia. Jadi unsur relief disajikan dalam bentuk kontur, ya. Unsur reliefnya di unsur relief itu disajikan dalam bentuk garis kontur, disajikan dalam bentuk garis kontur yang dimana skala peta, lalu skala peta itu antara 1001 banding 500 sampai dengan skala 1 banding 250.000 dengan interval garis lalu di sini ada interval garis. Jadi dengan interval garis kontur itu antara 0,5
25 sampai 100 meter. Jadi peta jenis ini yang berskala lebih besar daripada 1:2500 disebut dengan peta teknik, ya. 1:2500 yang lebih besar, skalanya 1:2500 itu disebut dengan peta teknik. Yang tanpa garis kontur disebut dengan plan. Ini tanpa garis kontur. Lalu kita lanjutkan dengan survei kadaster. Survei kadaster atau disebut dengan istilah cadastral surveying. Jadi cadastral surveying ini adalah pengukuran untuk menentukan posisi batas-batas pemilikan tanah atau parsil. Jadi penentuan posisi batas pemilikan tanah atau disebut juga dengan parcel. Jadi survei kadaster atau cadastral surveying adalah pengukuran untuk menentukan posisi batas-batas pemilikan tanah atau parcel. Jadi pemetaan bidang-bidang tanah untuk pendaftaran hak atas tanah dan untuk kepastian hukum pemilikan tanah atau sertifikat, serta pemetaan untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB atau kadastral fiskal. Lalu kita lanjutkan dengan survei rekayasa. Survei rekayasa atau engineer surveying. Ini mencakup pemetaan topografi skala besar. Jadi ini mencakup pemetaan topografi skala besar sebagai dasar dari perencanaan dan desain rekayasa. Jadi seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, jalan layang, dan bangunan. Lalu untuk survei tambang, survei tambang atau disebut juga dengan mine surveying. Ini mencakup teknik-teknik khusus yang diperlukan untuk menentukan posisi dan gambar proyeksi objek. Jadi ini dia mencakup teknik khusus yang diperlukan untuk menentukan posisi serta gambar proyeksi objek. Jadi baik di dalam tanah atau dalam tambang bawah tanah maupun di permukaan bumi atau tambang terbuka. Lalu ada yang namanya survei hidrografi atau biasa disebut dengan hydrographic surveying. Ini berkaitan dengan areal permukaan dan bawah air. Jadi survei ini berkaitan dengan areal
areal permukaan dan bawah air. Yang dimana untuk survei hidrografi ini terdiri dari dua cabang. Yang pertama adalah survei lepas pantai. Lalu yang kedua adalah survei dekat pantai. Survei dekat pantai. Jadi selain disiplin-disiplin surveying yang tersebut tadi, untuk keperluan penggambaran peta masih diperlukan disiplin lain, yaitu kartografi. Yang dimana adalah kartografi adalah ilmu dan seni pembuatan peta. Ini adalah ilmu dan seni pembuatan peta agar penyajian peta menjadi informatif dan menarik. Jadi selain disiplin surveying yang tersebut barusan, jadi untuk penggambaran peta itu diperlukan disiplin ilmu kartografi atau disebut ilmu dan seni pembuatan peta agar penyajian peta informatif dan menarik. Subjeknya itu meliputi proyeksi peta. Jadi subjek dari si kartografi itu yang meliputi proyeksi peta. Lalu ada kartometri. Lalu ada desain. Lalu ada yang namanya kompilasi. Ada reproduksi. Serta prosedur otomisasi. Serta prosedur otomisasi. Jadi untuk itu adalah geodesi dan ilmu ukur tanahnya. Lalu kita lanjut ke dalam proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di permukaan bumi dan di atas peta. Jadi proyeksi peta adalah suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di permukaan bumi dan di atas peta. Jadi permukaan bumi fisis yang tidak teratur mengakibatkan hubungan matematis antara posisi di permukaan bumi dan posisi di atas peta itu sulit ditemukan. Oleh karena itu diambil pendekatan permukaan bumi fisis yang mudah diurai secara matematis dan mendekati bentuk bumi yang sebenarnya, yaitu bentuk elipsoid. Dengan ukuran-ukuran yang tertentu. Bentuk ini pun ternyata masih agak sulit diurai secara matematis. Jadi diambil pendekatan kedua yang lebih simpel, yaitu bentuk bola. Jadi setelah elipsoid ada bentuk bola yang dimana dengan jari-jarinya adalah 6.370,283 km. Namun dengan bantuan komputer
Perhitungan-perhitungan yang pada awalnya dirasa sulit, sekarang sudah tidak menjadi masalah lagi, sehingga perhitungan dapat langsung dilakukan dari bidang elipsoid ke bidang proyeksi. Posisi titik pada permukaan bumi yang berupa bidang lengkung biasanya dinyatakan dengan lintang dan bujur. Jadi biasanya dinyatakan dengan lintang dan bujur. Lintang dan bujur atau lambda. Lintang pi bujur. Sedangkan posisi titik pada peta yang berupa bidang datar dinyatakan dengan koordinat Kartesian. Sedangkan yang tadi ini adalah posisi titik pada permukaan bumi sedangkan koordinat Kartesian dengan simbol X dan Y ini adalah untuk posisi titik pada peta yang merupakan peta bidang datar. Jadi karena sulit untuk mendatarkan bidang lengkung tanpa adanya perubahan-perubahan atau distorsi, baik distorsi luas, jadi karena sulit untuk mendatarkan bidang lengkung, jadi bidang lengkung ini agak sulit kita datarkan. Kenapa? Ya, karena ada distorsi, itu baik berupa luas, lalu ada jarak, lalu ada bentuk, serta arah. Jadi bidang proyeksi yang bisa didatarkan antara lain bidang datar itu sendiri, kerucut, dan bidang silinder. Jadi bidang proyeksi yang bisa didatarkan, bidang proyeksi yang bisa didatarkan antara lain adalah bidang datar itu sendiri, lalu yang kedua adalah kerucut, lalu yang ketiga adalah bidang silinder. Sistem proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi dinamakan proyeksi azimutal. Jadi sistem proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi dinamakan proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal. Ini adalah sistem proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi yang menggunakan bidang datar. Untuk yang menggunakan bidang kerucut itu dinamakan dengan proyeksi konik. Kerucut. Lalu yang menggunakan bidang silinder disebut dengan proyeksi Mercator.
yang menggunakan bidang silinder. Jadi macam-macam bidang proyeksi dan posisinya terhadap pola bumi bisa dilihat di gambar satu-satu ya. Gambar satu macam-macam bidang proyeksi dan posisinya terhadap bola bumi. Kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi. Posisi sumbu bidang proyeksi terhadap sumbu bumi juga bisa bermacam-macam. Jadi ada yang sejajar atau berimpit, dinamakan dengan proyeksi normal. Jadi ada proyeksi normal. Sini aja. Jadi proyeksi normal ini adalah proyeksi terhadap sumbu bumi yang sejajar atau berimpit. Sedangkan yang miring dengan sudut tertentu dinamakan proyeksi miring. Jadi ada proyeksi miring. Dia adalah miring. Dengan sudut tertentu. Lalu yang miring dan yang saling tegak lurus dinamakan dengan proyeksi transversal. Transversal. Ini adalah yang saling tegak lurus. Dinamakan dengan proyeksi transversal. Demikian pula hubungan antara bidang proyeksi dan bola bumi. Ada yang bersinggungan. Jadi ini adalah bidang proyeksi terhadap sumbu bumi. Sedangkan bidang proyeksi, hubungan antara bidang proyeksi dan bola bumi, jadi ada beberapa. Yang pertama yang bersinggungan itu disebut dengan tangen. Lalu ada yang memotong, itu disebut dengan sekan. Lalu satu lagi ada yang tidak bersinggungan. Posisi pusat proyeksi juga bermacam-macam ya. Jadi ada posisi pusat proyeksi, yang berasal dari pusat bumi dinamakan proyeksi gnomonis. Jadi ada yang namanya
proyeksi gnomonis ini adalah proyeksi yang berasal dari pusat bumi. Sedangkan yang berasal dari kulit bumi yang berhadapan dengan bidang proyeksi dinamakan dengan proyeksi stereografis. Stereografis. Ini adalah yang berasal dari kulit bumi yang berhadapan dengan bidang proyeksi. Lalu ada yang pusatnya tak terhingga, sehingga garis-garis proyeksinya sejajar dengan proyeksi yang satunya, yaitu adalah proyeksi ortografis. Lalu yang ketiga ada namanya proyeksi ortografis. Ini adalah proyeksi ortografis adalah yang pusatnya tak terhingga. Jadi pusatnya tak terhingga sehingga garis proyeksinya itu sejajar. Dinamakan dengan proyeksi ortografis. Jadi penggambaran permukaan bumi yang bersifat lengkung ke bidang proyeksi yang mendatar itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus matematis tertentu. Bisa dilihat di gambar 1-2 berkenaan dengan gambar proyeksi gnomonis, stereografis, dan ortografis. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan posisi pusat proyeksi bahwasanya proyeksi gnomonis adalah yang berasal dari pusat bumi. Ini dia yang tadi di awal, ini yang gnomonis. Lalu ini yang stereografis. Lalu yang sejajar adalah ortografis. Berdasarkan unsur-unsur yang dipertahankan kebenarannya, itu terdapat 3 proyeksi. Bila yang dipertahankan kebenarannya adalah bentuk, dinamakan dengan proyeksi confirm. Jadi 3 proyeksi itu berdasarkan unsur yang dipertahankan. Jadi 3 proyeksi berdasarkan unsur yang dipertahankan. Yang pertama, apabila yang dipertahankan adalah bentuknya, maka ia dinamakan dengan proyeksi confirm. Lalu
Bila yang dipertahankan kebenarannya adalah luas, maka dinamakan dengan proyeksi ekuivalen. Lalu yang ketiga, bila yang dipertahankan kebenarannya adalah jaraknya, maka itu dinamakan dengan proyeksi ekuidistan. Pemilihan sistem proyeksi dipengaruhi oleh tujuan pemetaan, unsur yang dipertahankan, lokasi dan bentuk daerah yang dipetakan, tingkat kesulitan perhitungan, dan keterkaitan dengan sistem pemetaan secara nasional. Jadi pemilihan sistem proyeksi dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama adalah tujuan dari pemetaan tersebut. Lalu ada unsur yang dipertahankan, lalu ada lokasi, dan bentuk daerah yang dipetakan. Dan lalu ada tingkat kesulitan perhitungan, dan keterkaitan dengan sistem pemetaan secara nasional. Untuk daerah yang relatif sempit, itu maksimum sekitar 30 km dikali dengan 30 km. Jadi permukaan bumi dapat dianggap sebagai bidang datar, sehingga pemetaan pada daerah tersebut dapat langsung digambarkan dari hasil pengukurannya. Jadi dapat langsung digambarkan dari hasil pengukurannya tanpa menggunakan salah satu dari sistem proyeksi yang disebutkan di atas. Kita lanjut dengan ilmu ukur tanah dan jenis-jenis peta. Jadi sebagaimana batasan bagian dahulu, ilmu ukur tanah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengajarkan tentang teknik-teknik pengukuran di permukaan bumi dan bawah tanah dalam areal yang terbatas untuk keperluan pemetaan dan lain-lain. Mengingat areal terbatas di sini, maka unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan sehingga proyeksinya menggunakan proyeksi ortogonal. Jadi mana tadi? Ini karena dia tadi terbatas ya. Terbatas, maka unsur kelengkungan jadi unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan sehingga sistem proyeksinya menggunakan proyeksi ortogonal. Proyeksi
ortogonal. Di mana sinar-sinar proyektor saling sejajar satu sama lain. Jadi proyeksi ortogonal adalah di mana sinar-sinar proyektor itu dia saling sejajar satu sama lain. Dan tegak lurus bidang proyeksi. Tegak lurus bidang proyeksi. Sedangkan peta dapat didefinisikan sebagai gambaran dari sebahagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan sistem proyeksi tertentu. Jadi bisa dilihat di gambar 1.3 berkenaan dengan proyeksi ortogonal. Pada bagian bawah ini adalah bidang proyeksi. Sedangkan pada bagian garis atas ini adalah bentuk dari permukaan bumi. Jadi pada proyeksi ortogonal ini ada 4 titik. Yang pertama adalah titik A, lalu titik B, titik C, dan titik D. Seperti yang dikatakan tadi bahwasanya dengan ukuran yang terbatas maka unsur kelengkungan permukaan bumi itu diabaikan, ya. Lalu kita memakai proyeksi ortogonal yang dimana sinar proyektor itu saling berjajar dan tegak lurus bidang proyeksi. Jadi sehingga titik A pada permukaan bumi langsung bisa diproyeksikan pada titik A aksen, ya, yang dimana sinar proyektor itu saling sejajar dan tegak lurus dari bidang proyeksi. Kalau ini bidang proyeksinya maka dia tegak lurus. Maka dari A pada permukaan bumi menjadi A aksen pada bidang proyeksi. Lalu faktor kelengkungan pada jarak B dan C, ya, seperti teori yang di atas, karena kita memakai proyeksi ortogonal maka unsur kelengkungan bumi ini diabaikan, tinggal langsung tarik sejajar dan tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, sehingga B digambarkan pada bidang proyeksi menjadi B aksen yang mana dia sejajar dan tegak lurus bidang proyeksi. Begitu juga dengan titik C dan titik D-nya. Lalu peta digolong-golongkan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah atas dasar pengukurannya itu terbagi dari peta terestis, peta fotogrametris, peta radar grametris, peta videografis, dan peta satelit. Lalu ada atas dasar skala peta yang dimana dia ada kecil, menengah, besar, dan skala sangat besar. Lalu ada peta digolongkan berdasarkan atas dasar isinya, yaitu ada peta umum atau peta topografi, lalu ada peta khusus atau peta tematik, lalu ada dasar penyajiannya, ada peta garis, ya, dan peta foto serta peta digital. Lalu yang kelima adalah atas dasar hierarkinya, ada peta manuskrip, peta dasar atau peta minut, ada peta induk dan peta turunan. Jadi ukuran suatu titik di permukaan bumi tidak mungkin sama besar dengan ukuran titik tersebut di peta. Oleh karena itu diperlukan perbandingan antara ukuran peta dan permukaan bumi. Perbandingan antara ukuran peta dan dengan di permukaan bumi.
Oleh karena itu diperlukan perbandingan antara ukuran di peta dan di permukaan bumi. Maka perbandingan tersebut disebut dengan skala peta. Jadi skala peta dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Yang pertama adalah angka perbandingan. Jadi skala peta itu dinyatakan dalam berbagai cara. Yang pertama adalah angka perbandingan. Misalnya 1:1 juta. Yang dimana di sini menyatakan 1 cm atau 1 inci di peta sama dengan 1 juta cm atau 1 inci di permukaan bumi. Jadi 1 cm atau 1 inci di peta itu sama dengan 1 juta cm atau 1 juta inci di permukaan bumi. Itu untuk angka perbandingan. Lalu yang kedua perbandingan nilai. Misalnya itu 1 inci untuk 16 mil. Dan ada lagi 1 cm untuk 1 kilometer. Itu untuk perbandingan nilai. Lalu yang ketiga ada skala bar atau skala baris. Atau skala baris. Jadi garis ini, ini bukan baris tapi garis. Skala bar atau skala garis. Garis ini ditempatkan atau digambarkan dalam peta dan dibagi dalam interval yang sama. Jadi setiap interval menyatakan besaran panjang yang tertentu. Pada ujung lainnya, biasanya satu interval dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan tujuan agar pembaca peta dapat mengukur panjang dalam peta secara teliti. Itu contohnya bisa dilihat pada gambar 1.4 yaitu skala bar atau skala garis. Lalu beberapa skala itu yang umum dipakai di Indonesia dan ekuivalensinya itu antara lain bisa dilihat di tabel berikut. Tabel ini ya. Ini ada skala petanya. Itu sentimeter menyatakan 1 km dinyatakan menjadi contoh. Misal skala peta 1:500 yang dimana bahwasanya arti dari 1 cm menyatakan 0,5 meter. Lalu 1 km dinyatakan menjadi 2 meter. Paham ya? Jadi maksud skala peta 1:500 itu 1 cm menyatakan 0,5 meter. Sedangkan 1 km dinyatakan menjadi 2 meter. Sedangkan untuk skala 1:1000 maka 1 cm menyatakan 10 meter. Sedangkan 1 km dinyatakan menjadi 1 meter. Ada yang pakai sentimeter nih.
ada yang memakai 1 km. Jadi ini adalah skala peta yang umum dipakai dan ekuivalensinya. Kita lanjutkan dengan hubungan antara proyek rekayasa dan pemetaan, ya. Jadi peranan peta dalam rangka pekerjaan rekayasa atau teknik sipil sangat penting artinya, terlebih untuk proyek yang menyangkut daerah yang luas. Peta topografi yang seksama merupakan data dasar yang harus disediakan agar perencanaan serta rencana teknisnya dapat disusun, karena peta dapat memberikan kita informasi, ya. Karena peta dapat memberikan informasi yang pertama mengenai tentang miniatur bentang alam dari daerah yang terpetakan. Miniatur bentang alam dari daerah yang terpetakan. Lalu yang kedua, peta juga memberikan informasi mengenai jarak, ada arah, lalu beda tinggi, dan kemiringan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemiringan. Lalu yang ketiga adalah arah aliran air permukaan dan daerah tangkapan hujan. Arah aliran air permukaan dan daerah tangkapan hujan. Lalu yang keempat, informasi yang didapat adalah unsur-unsur atau objek yang tergambar di lapangan. Lalu yang kelima, perkiraan luas dari suatu wilayah. Lalu yang keenam adalah posisi suatu tempat secara relatif. Dan yang ketujuh adalah jaringan jalan dan tingkat atau kelasnya, serta objek-objek lain secara kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kedelapan adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan dan lain-lain. Jadi selain itu, dalam perhitungan volume pekerjaan tanah, baik timbunan maupun galian, tidak bisa dilakukan tanpa adanya peta. Jadi sejak dari peninjauan permulaan, hingga tahapan pelaksanaan proyek yang bersangkutan, pemetaan dan pengukuran adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari, sehingga pemetaan dan pengukuran adalah suatu unsur kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan rekayasa teknik sipil. Jadi hubungan antara tahap perencanaan hingga pelaksanaan rekayasa dengan macam peta yang diperlukan dapat dilihat pada gambar 16. Jadi gambar 16 adalah hubungan antara pengukuran pemetaan dengan teknik sipil, dan dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, lalu lanjut ke rencana pokok, ada rencana kasaran, ada rencana pendahuluan, lalu masuk ke dalam rencana pelaksanaan, dilanjutkan dengan pengukuran pelaksanaan serta pekerjaan pelaksanaan.
Lalu kita lanjut pada kebutuhan peta dalam era otonomi daerah ya. Dalam era otonomi daerah, maka segala potensi sumber daya, baik sumber daya manusia, jadi mana? Sumber daya, baik itu dia sumber daya manusia atau sosekbud, maupun sumber daya alam atau fisik yang ada di era itu perlu dikembangkan agar dapat berdaya guna secara optimal. Jadi untuk itu diperlukan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, serta pengawasan dan monitoring pada setiap bidang yang dikelola. Untuk keperluan di atas, maka dibutuhkanlah adanya data atau informasi spasial dari permukaan bumi yang berupa peta, baik yang bersifat umum maupun tematik. Dengan berbagai tingkat kerincian informasi yang disajikan dan skala yang diperlukan. Jadi bidang-bidang yang memerlukan dukungan peta pada era otonomi daerah itu bisa dilihat pada gambar 1.7, yaitu bagan dukungan peta, bahkan dukungan peta pada bidang pembangunan di era otonomi daerah. Jadi ada beberapa peran peta dalam otonomi daerah. Baik, sekian dulu pembahasan kita berkenaan dengan pendahuluan dari ilmu ukur tanah. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Terima kasih yang sudah sampai sekarang menyimak pembahasannya. Jangan lupa untuk di subscribe, share, dan komen agar akun channel ini makin aktif ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada silap dalam perkataan dan perlakuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.